Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Selamat malam Sobat Gibah. Berkembali lagi bersama saya Rico dan Ranskai. Di mana, Bro? Dimana lagi kalau bukan di Gibah Setan. Yoho, daripada kita gibahin orang mendingan kita gibah setan. Nah, ya kan. Enak aja diam-diam dia nggak kelihatan tapi nggak kita gibahin ya. Iya. Kan kita harus ngerasani. Harus dirasani, itu penting banget karena itu menjadi polemik. Polemik bagi kita semua ya kan. Ada yang percaya, ada yang enggak. Kembali lagi nih kita ngomongin dulu nih sebelumnya nih ya kan. Disclaimer lah ya. Percaya nggak percaya kalian semua, kita di sini cuma menceritakan tentang cerita orang. Kita sampaikan kepada kalian atau tidak, kita menceritakan hal-hal pengalaman kita sendiri. Yes. Setidaknya seperti itu ya, Bro Ren. Yes. Kita tidak menyinggung segala institusi, tempat kejadian, nama dan apapun lah itu yang menyinggung para pendengar Gibah Setan. Ya, kalaupun tersinggung, maaf lah ya. Ya maaf. Namanya juga manusia ya, ada kesalahan nama sama kayak gimana ya kan. Gitu ya, Bro Ren ya? Gitu dong. Gitu ya? Gimana? Oke. Di episode kelima nih, boy. Ini masih hangat-hangatnya nih ya, kita masih. Yang belum nonton dengerin kita di Gibah Setan episode sebelumnya jangan lupa lah ya. Klik lah dikit-dikit, dengerin lah candaan-candaan kita tentang misteri ini. Sesuatu yang kita rasani itu setan gitu tadi ya kan. Hal-hal goib tadi. Bukan kita mengapa namanya? Mengguyoni. Apa sih istilahnya itu? Membercandai enggak juga sih. Ya sedikit. Cuma kita tidak apa sih ngilokno itu apa sih, Ren? Mengejek enggak. Gitu ya, teman-teman ya. Clear ya di sini ya. Clear dong. Oke. Cukup basa-basi kita di sini. Untuk episode malam ini kita akan menggibai apa ya, Bro Riko? Kita cerita ini aja apa namanya tentang rep. Tapi sebentar. Iya. Sebentar, sebelumnya kita kedatangan siapa nih, Bro? Oh iya, orang baru. Rasa lama tapi orang baru rasa lama. Sih. Iya. Aja tadi ini nunggu lama. Baru masuk gitu. Baru masuk untuk ngonten gitu ya. Kedua kalinya. Untuk episode sebelumnya jangan lupa lah. Terus apa ya, perkenalkan diri dulu dong. Ya, Sidara kemarin sudah dikenalkan ya, saya Pim. Ya, salah satu tim di Langkah Project ini. Gimana? Ya, oke. Langsung aja kita bercerita nih ya, Bro. Jangan kaku-kaku lah. Enggak usah kaku, santai aja. Ngalir aja. Kita kali ini membahas tentang yang namanya rep. Rep itu apa kira-kira yang Mas Pim tahu ini? Rep ini ya, sebenarnya kita mau bahas tentang ini ya. Kalau biasanya kalau kita kan pasti ngomongin yang mistis-mistis ya. Jelas. Rep itu pasti hubungannya mistis nih kalau orang-orang lokal membayangkan ya. Kan pernah dengar istilah ketindihan ya. Ketindihan. Mungkin pernah merasakan sendiri atau bagaimana, nanti bisa kita sharingkan. Cuman sebelum itu, ini kalau aku coba baca artikel aja ya, dari artikel ilmiahnya ini, dari sumbernya dari gramedia.com. Oke. Ini tak bacain aja ya, nanti tinggal ditanggepin aja gimananya. Ini di Indonesia fenomena seperti ini dikenal dengan nama ketindihan, erep atau rep-repan gitu. Menurut sebuah penelitian, 20% sampai 45% manusia pernah mengalami ketindihan paling tidak 1 kali seumur hidup. Itu banyak, boy. Mungkin ya, atau sekali seumur hidup gimana? Nah, ini orang tua zaman dulu mengatakan bahwa ketindihan terjadi karena ada setan yang menduduki tubuh kita saat tidur. Namun ternyata rep-rep atau rep-repan ini bukan hanya di Indonesia loh. Bukan, ternyata bukan di Indonesia, ini jurnal ilmiah yang ngomong ini ya. Di Vietnam dan Laos fenomena ini dikenal sebagai Depsong. Keren banget coy. Apa artinya Bro Riko Depsong? Di pikiranku sekarang langsung ke nama band. Musik Dep. Metal itu. Tak lanjutin lagi ya. Musik kematian Depsong itu, boy ya. Tak lanjutin lagi ya. Oke. Biar enak ini bahasan kita nanti. Ada sumbernya juga kan. Sementara penduduk Skandinavia
percaya Skandinavia. Viking coy. Sementara penduduk Skandinavia percaya bahwa ketindihan disebabkan oleh setan cilik atau mare yang menindih tubuh mereka. Wah, berarti di Skandinavia juga ada cerita mistis. Lagi-lagi setan. Iya kan? Viking loh ini coy. Masih percaya setan coy. Ini. Lain lagi dengan kepercayaan orang Eskimo. Eskimo coy. Yang menganggap fenomena ini terjadi karena roh mereka keluar dari tubuh dan terjebak di luar alias tidak bisa kembali lagi. Insidious. Eskimo ya ini. Terlepas dari kebenarannya, mitos tersebut sudah dipercaya sejak lama. Yang jelas sekarang sudah ada penjelasan ilmiah yang menguraikan fenomena ketindihan ini secara rasional. Ternyata ada, Bon. Ada ya? Ada. Nah ini, apa itu ketindihan? Apa itu? Dalam ilmu medis, ketindihan dikenal dengan nama sleep paralysis. Yang biasanya terjadi mekanisme tubuh dan otak kita tidak serasi. Jadi dalam tidur sebenarnya ada 4 tahap yang kita lewati, yaitu non-rapid eye movement atau NREM. Agak Inggris ini, Boy. Iya. Bahasa lokalnya teyengan, Nah, ini cuma ada 4 kok. Nanti kita pasti ceritain pengalaman otak kita. Lagi teyeng ya itu tadi. Terus. Non-rapid eye movement tahap 1. Ada tahap 1 ini. Tahap di mana mata kita bergerak secara perlahan-lahan dan aktivitas otot mulai menurun. Terus tahap 2-nya, tahap ketika bola mata berhenti bergerak, detak jantung melambat dan suhu tubuh menurun. Tahap 3, tahap ketika gelombang otak kita ada di posisi yang sangat lambat dan tubuh berada dalam keadaan yang rileks. Terus ini yang terakhir, rapid eye movement REM, tahap bermimpi. Nah, penjelasan ilmiahnya sementara segitu aja. Nah, ini kan kita mau cerita yang mistis-mistis ini. Yang ilmiahnya sudah secara general sudah paham lah ya. Sudah paham loh ya. Intinya kan seperti itu. Jadi mungkin ada yang mau cerita dulu ini? Punya pengalaman ketindihan? Boleh. Berhubungan dengan konsep ilmiah tadi tentang rep-repan nih, kira-kira nih kalau Bang Riko ini punya pengalaman pribadi atau cerita yang pernah diceritakan yang berhubungan dengan rep-repan? Jelas lah ya. Jelas. Aku sendiri pengalaman pribadi ada. Pernah dong. Waduh, gimana posisinya? Lagi-lagi yang dia bilang tadi kan setan tadi itu ya. Nah, ini kalau menurut aku untuk yang aku tahu nih ya. Yang aku tahu dari orang-orang sekitar. Ini mau cerita diri kamu dulu sendiri apa pernah orang sekitar nih? Enggak, maksudnya rep-rep tuh terjadinya seperti apa? Kalau dia ilmiahnya nih. Ilmiahnya. Kamu merespon dari ilmiah rep-repan tadi ya? Iya. Kalau orang sekitar bilang itu karena kita saat itu tubuh kita berada di antara suhu yang berbeda. Suhu dingin dan suhu panas. Kita berada di tengah-tengahnya nih, Boy. Ya, kenapa kita bisa rep-rep? Karena pertemuan udara tadi. Contoh nih di depan pintu banyak yang bilang. Jadi kamu jangan tidur di depan pintu, jangan tidur di sela-sela antara ruangan ini dan ini, jangan di tengah-tengahnya karena itu suhunya pasti berbeda kan. Logis. Suhu yang di kamar ini berapa, suhu ini karena di sini banyak barang, di sini banyak orang kan gitu kan ya kan. Kita merespon itu tubuh kita ya. Nah, akhirnya tubuh kita merespon suhu tersebut. Suhu yang berbentrok tadi loh. Yang berbentrok tadi itu ya kan. Akhirnya ilmiahnya nah itu tadi timbullah yang mata gini. Kita jantung sendiri juga baru tahu, kita baru baca ternyata ada ilmiah. Yang jantung seperti inilah, itulah, mimpilah. Nah, itulah aku mengalami. Yang pertama. Yang suatu ketika dulu dong. Ya, yang pertama pada suatu ketika. Awal cerita selalu diutamakan suatu ketika. Suatu ketika. Aku lagi tidur di ruang tamu itu waktu kalau nggak salah jam-jam 1 malam deh. Aku baru pulang dari kampus. Sepi banget tuh coy, jam 1 malam. Jadi aku dari kampus ngumpul sama teman-teman pulang ke rumah. Nah, saat itu aku pengen tidur itu di ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu dia habis teras langsung masuk ke ruang tamu. Di situ ada sofa. Sofa yang menghadap ke tembok. Jadi pintu terus ruang tamu tapi sofa ini menghadap ke tembok bukan ke pintu. Terus ada pintu lagi untuk masuk ke ruang utama keluarga. Nah, waktu aku tidur ya kan, kipas aku hidupin nih, kipas angin. Kipas angin aku hidupin. Das. Ya kan. Selonjoran nih di sofa itu. Nah, setelah selonjor ini pertama kali ya.
aku nggak tahu tubuh ini kayak kamu tahu merinding tapi bulu kuduk ini kenceng. Itu udah terlelap kamu tidur belum? Masih terasa. Jadi masih terasa lu tubuhku kenapa? Kok tiba-tiba merinding terus ada satu aliran nih dari ujung kaki. Dari ujung kaki itu kayak dingin tuh naik ke atas. Aku biarin karena aku biarin mungkin ini cuman angin biasa lah ya gitu lah. Ya, masih rasional aja rasional lah mikirnya. Aja gitu kan. Nah, tiba-tiba sampai ke dada, ke pundak, akhirnya ke kepala. Tubuhku tuh nggak bisa gerak. Kaku. Dan aku berusaha untuk bergerak nggak bisa. Aku cuma bisa ngelihat tempat sekitar. Dan itu nggak full ya. Mataku aku jelas banget mataku nggak bisa full melek. Jadi kayak separuh gitu. Iya. Kenapa ketawa? Ya enggak. Ini serem kok. Iya. Kalau kamu ketawa, mereka ikut ketawa nih. Enggak, aku merespon kamu ceritakan, yang pendengar kan nggak tahu situasi kita lagi ngapain. Okay, cuman kita membayangkan langsung nih cerita. Cuman soalnya cerita kita berteman lama, baru ini cerita aku pernah dengar gitu. Oke. Nah, terus lanjut. Masuk akal. Masuk akal ya, akal. Jadi kamu tidak menghina aku kan? Apa yang harus dihina? Kembali lagi nih. Oke. Back to posisi tubuh nggak stabil tadi tuh. Stabil. Mata melek cuma separuh. Aku lihat sekitar. Jadi pandanganku itu cuman ke tembok, ya kan? Terus bisa lihat ke pintu yang masuk ke ruangan utama sama pintu masuk ke ruang tamu. Nggak lama, ada beberapa detik pintu dari ruang utama, aku merinding. Pintu dari ruang utama yang mau masuk ke ruang utama itu ada yang gedor, so. Dar. Terus pintu ini dibuat mainan. Gagangnya itu. Gitu? Iya, so. Senampak itu? Iya, aku merasakan itu. Ini beneran apa enggak ya kan? Tapi aku masih melek separuh. Aku masih melihat itu pintu itu loh. Dia gerak, dok sampai digerak-gerakin gini gagangnya itu. Nggak lama itu dibuka, beneran. Dibuka terus keluarlah sosok, ya kan? Sosok ya. Sosok yang nggak ada di rumah nih. Sosok. Bukan keluargaku juga nih orang nih. Ini anak nih. Ini anak. Aku bilang ini anak karena dia kecil. Ya respon pertama kali siapa nih? Ini anak kecil pakai celana pendek, ya kan. Nggak ada rambut, wajah nggak kelihatan. Cuman kecil aja badannya. Anak kecil lah. Wajahnya nggak kelihatan. Jadi siluet mungkin enggak. Tubuhannya dia. Jadi dia buka pintu, dia lari. Pas dia lari aku jelas lihat dia tuh. Duh, kok ada anak kecil lari dari pintu situ keluar ke teras. Ini siapa? Dia keluar, dia buka pintu pintu teras, dia keluar, tutup bar ya kan. Siapa itu? Astagfirullah. Aku berusaha teriak. Mama gitu. Saat itu aku masih manggil mama karena masih ada mamaku. Iya kan? Mama nggak bisa. Jadi mulut nggak bisa gerak, cuman bisa nggak bisa gerak gitu. Astagfirullahaladzim, aku baca Al-Fatihah ya kan, nggak lama bro setelah aku baca dia masuk loh dari pintu itu luar. Masih kelihatan mukanya enggak? Apa? Masih nggak bener-bener nggak kelihatan muka dari nggak kelihatan muka ya kan? muka rata kan gelap, siluman muka rata kan gelap. Nggak rata ya? juga. Nggak rata juga. Berarti bentuknya badan sama dia pakai celana aku tahu jelas itu. Kan gelap, tak matiin lampu itu ruang tamu. Jadi kan cuman samar-samar aja dari ruang tengah, lampu kuning itu ya kan. Dia masuk sob. Terus dia lari, pintu dibuka, pintu tengah hadi yang mau masuk ke ruang utama, dia masuk ditutup lagi. Blar. Nggak lama dia keluar lagi. Jadi 3 kali dia mau keluar masuk. Itu posisi kamu masih tidur? Iya, masih selonjoran di sofa itu. Selonjoran gitu. Selonjoran sambil astagfirullahaladzim, nggak bisa gerak. Tapi mata ngelihat ya. Pikiran main berarti. Main dong. Kalau aku mimpi nggak segitunya. Nggak tahu kalau itu memang. Aku masih bisa lihat badan nih. Aku bisa lihat badanku nggak bisa gerak. Gini aja. Pastikan itu kamu belum terlelap. Bukan mimpi. Belum mimpi. Oke, terus. Wih, menarik ini. Terus. Lah, setelah terakhir dia masuk ya kan. Di situ aku gelisah Pak, aku baca bismillah ya, aku bisa geli basah. Iya, kan aku doa kan nggak seberapa hafal waktu itu ya, cuma doa makan minum mungkin ya itu aku semua doa semua doa aku sebut doa ya, apapun kan? Ya. Kayak gitu. Gak lama kemudian aku capek. Aku capek. Astagfirullah, nggak keluar nih orang nih. Berarti selesai nih. Ya. Akhirnya aku tertidur coba. Aku selamat itu. Nah akhirnya setelah aku bangun aku mikir itu cuman mungkin apa ya, halu atau aku mimpi mungkin di malam ya, karena aku masih belum sadar itu bukan mimpi. Aku mikir itu mimpi gitu loh, iya kan. Yang pertama itu kejadian seperti itu. Ternyata
setelah kejadian itu nggak putus sob. Maksudnya nggak putus itu gimana? Kejadian lagi. Oh, lanjutan. Part 2 lagi dong. Gila, gak ada puasa kok Yul. Ini setan gak ada puasa. Makanya kita gibahin aja. Ditambahin part 2 loh. Nah, yang kedua tetap di rumahku lagi itu, cuma di ruang tengah. Oh, di posisi yang berbeda ya? Di posisi yang berbeda, di ruang tengah. Jadi ada rumahku kan gandeng nih 2, tengah-tengah itu lubang. Jadi rumah 1, rumah 2 itu gabung. Nah, kok pas aku tidur di tengah-tengah ruangan yang antara rumah 1 rumah 2 tuh mau masuk gabung gitu loh. Connecting. Nah, aku tidur di tengah-tengah itu pas yang aku ceritain tadi ya kan. Beda ruangan, cuman aku di tengah-tengahnya tidur. Nah, di sebelah kananku itu ada Sofyan. Ya, Sofyan ini teman aku ya, udah kayak saudara. Dia lagi main komputer menghadap ke tembok. Jadi aku hadap ke Sofyan, aku ngadep ke punggungnya Sofyan yang lagi main komputer di depan tembok. Ya. Oke, aku tidur nih. Wah, enak nih, udah habis mandi aku tidur di situ selonjoran. Angin kan enak nih, kipas dihidupin. Semiwir ya kan. Nah, kejadian lagi nih dari ujung jempol kaki. Oh, sama treatmentnya sama. Loh kok tiba-tiba dingin ya? Jadi dinginnya tuh naik, sob. Dari bawah ke atas tuh naik sampai ke dengkul. Sebentar tak biarin apa gimana ini ya? Ya. Akhirnya aku mencoba untuk kedua kalinya tak biarin, sob. Saat dia naik sampai ke dada, ke pundak kakinya, ke kepala, deng lah. Setelah deng itu kembali yang kayak aku ceritain yang pertama. Badan nggak bisa gerak, mataku melek cuman separuh. Aku bisa lihat Sofyan yang lagi main komputer, ya kan? Dan hawanya udah beda. Ya. Dingin, tubuh itu dingin banget gitu. Ya kan? Kok gini lagi? Aku nggak bisa gerak. Ini kayak yang kemarin ini, gitu kan akhirnya. Langsung keinget yang kejadian kemarin. Dan gak lama kemudian aku kan udah nebak nih, apa mungkin, kan ini masih siang nih, antara jam 1 jam 2 siang nih, apa mungkin terjadi hal kayak gitu, dia ada yang lewat di depanku lagi ya kan, penasaran ya. Gak lama aku mikir gitu, di belakang. Jadi di belakangku kan aku ngadep Sofyan nih ya kan, ngadep ke sana ke punggungnya Sofyan. Di belakangku ini ada kamar tamu, kamarnya tamu. Di situ muncul suara yang nggak pernah aku denger, coy. Apa itu? Suaranya orang Chinese. Jadi kayak orang Chinese yang lagi marah-marah, cewek marah ke cowok, dan dia lagi komunikasi berdua bahasa Cina. Merinding. Citong tuh caci tuh. Jadi mereka sudah bilang jangan selingkuh gitu. Ternyata kamu tinggal di sebelah toko kelontong gitu. Enggak. Di sebelah toko kelontong gitu. Ternyata salah tidur, rumahnya orang ditidurin. Enggak. Aman ya itu. Aman. Dia tetap enggak. Aku saat itu enggak tidur di kelenteng, enggak. Aku enggak tidur di kampung pecinan, enggak. Jadi aku tidur di rumahku sendiri saat itu. Setelah kamu yang mendengar dia ngoceh, sob. Dia orang dua ini ngoceh, dia bertengkar. Aku tahu tuh bertengkar karena dari nadanya dengan saut-sautannya dia ngomong. Itu kenceng, awalnya pelan, kenceng sampai dia kayak di telinga itu mengganggu banget. Kayaknya itu nggak bisa. Aku akhirnya nggak bisa mencoba untuk manggil Sofyan kan. Jadi bibir gini apa? Berarti Sofyan itu masih fokus main komputer. Berarti ini dipastikan cuman kamu tok yang dengerin. Ya jelas lah. Harusnya kan Sofyan denger pasti dia juga ngomong. Sofyan denger dia langsung siapa nih? Karena aku masih gitu kan, tetangga sendiri ya kan, siapa nih? Masih gitu. Bisa kali aku panggil Sofyan. Iya. Aku mencoba panggil Sofyan. Jadi bibir cuman geter, kaku. Sofyan sempat noleh dong. Noleh dia. Noleh ke kanan jelas. Dia kan? cuma lihat ekspresi. Ntar tak konfirmasi nih. Dia noleh ke kanan, lihat ke belakang, ke arahku. Ya, setelah dia noleh, dia balik lagi ke layar komputer tuh. Si anjing nih kayak gitu dia udah tahu temennya kayak gitu, dia biarin. Iya kan? Tetap aku panggil. Astagfirullahaladzim. Aku baca surat-surat pendek seperti tadi ya kan. Itu tetap ngoceh. Dia ngoceh. Akhirnya mungkin ini suhunya udah mulai stabil ya, aku nggak tahu ya. Badanku bisa aku sempetin ngelonjak apa ya? Melawan. Melawan. Aku hentakkan nih badan. Astagfirullahaladzim, sob. Kurang ajar, bangsat kan sob. Loh, apa kok dia bilang katanya itu? Aku kan panggil kamu tadi. Kenapa kamu nggak bangunin aku loh?
tak lihat kamu tadi, tak kira kamu cuman mimpi, tak kira kamu cuman mengigau. Dia bilang itu, oh berarti bener dong dia tadi noleh ke aku, berarti aku nggak mimpi. Ya kan, berarti saat itu aku nggak mimpi. Karena sudah kamu langsung confirm. Nah, berarti aku nggak mimpi, aku sadar saat itu, cuman setengah sadar gitu. Karena nggak sama melek full gitu. Ya kan, berarti ya kalau kamu tahu aku kayak gitu, kamu bangunin sob. Aku tindian tadi sob, aku ngerap-rap. Itu di belakang ada orang Cina lagi bertengkar, cok. Lagi itu, gua ketawa sama gua, mas aku ikut di kamar itu dia lagi bertengkar. Makanya minta tolong kamu tuh mengganggu banget suaranya itu. Setelah itu, aku konfirmasi dong. Aku punya saudara di rumah ya kan, kakakku sendiri itu. Kita cerita. Loh, aku loh di sini, kamu tahu nggak? Pernah lagi sendirian di rumah nggak ada orang, aku lihat tuh ada orang Cina di situ. Wih, merinding aku coy. Serius Cina cewek. Iya Cina, aku lihat sendiri. Dia langsung beli kamar dong, karena dia kadang-kadang dia itu frekuensinya itu sama dengan frekuensi alam gaib. Kadang dia bisa melihat ada koneksi ya. Ada koneksi. Ya. Give. Nggak sering, cuman terkadang tuh frekuensinya pilihan, pas gitu loh. Serius Cina, aku nggak pernah cerita kalau aku pernah dengar orang Cina lagi bertengkar gitu loh. Dia ngomong, oh fix berarti, bener-bener fix gitu. Orang yang tadi nih ribut nih, ya. Gue tadi nggak tahu ngeributin apa ya kan. Orang dari Cina tadi itu kan. Ya, si anjing ini yang bikin aku nggak bisa bangun. Ya kan? Orang duanya. Nah, itu yang kedua nih sob, ya kan. Nggak selesai. Masih ada lagi, ini kejadian di tempat futsal yang aku pernah jaga dulu sama Sofyan lagi. Oh iya. Jadi tempat berbeda nih ya kamu. Tempat ketiga, tempat berbeda. Bentar. Si Sofyan ini kok sering sama kamu nggak mengalami hal yang seperti kamu alami? Kadang gitu pilihan kalau kayak gitu. Enggak, dia pernah. Oh pernah. Dia enggak cerita. Mungkin kejadian yang berbeda ya. Kejadian berbeda, cuman dia enggak cerita. Mungkin yang dialami Riko itu. Dia tahu lah Sofyan, dia kan orangnya diam, cuek. Lah pasti kayak gitu. Nah, kembali lagi ke kamar kita berdua nih di tempat futsal itu ya kan. Di area Waru lah ya. Jadi aku di lantai 2 itu kamar. Jadi kamar cuma sekotak kayak kos-kosan. Dari pintu langsung tempat tidur. Lemari lah, jadi ada jendela itu sampingnya pintu masuk. Ya kan kalian tahu sendiri ya tempatnya. Lah, itu waktu siang hari coy, tetap siang hari. Aku entah dari mana waktu itu aku lupa ya. Aku pulang ke sana, aku masuk capek nih, aku mandi dulu. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu. Apa itu? Aku kejadian seperti itu, mesti aku setelah mandi, nggak tahu kenapa. Ya suhunya mungkin yang tadi secara teori akademisnya kan ilmiahnya. Mungkin sebelum mandi kamu kotor mau masuk kayak gitu nggak mau mungkin. Nah, entah aku setelah mandi tubuhku dingin, terus di atas panas, ya kan akhirnya berbenturan, kita nggak tahu lagi ya. Nah, aku masuk ke kamar, aku ganti-ganti, aku tidur pas di depannya pintu masuk. Karena saat itu aku lagi benerin CD kalau nggak di VCD, aku benerin, terus aku capek, aku langsung selanjutnya di depan pintu. Era kaset lah ya. Nah, setelah itu kembali lagi Pak. Tahap pertama, jempol. Kenapa harus jempol? Masuk dari jempol. Nah, setelah kejadian pertama dan kedua ya kan, aku mengalami ketiga. Yang pertama yang kupikirkan saat masuk ke jempol, antara satu, aku penasaran apalagi yang mau muncul. Oh itu langsung bisa. Oh iya, mungkin mungkin aku sudah. Karena kan udah beberapa kali mungkin akhirnya bisa mengindikasikan sendiri kan. Bisa tak indikasi. Retap lah. Maksudnya ini kayaknya nih adegannya abis ini nih udah kebaca dulu. Nah, antara aku penasaran dengan apa yang akan terjadi atau aku mending gak usah tahu apa yang terjadi gitu. Karena kalau aku masih dari jempol. Nah, karena aku udah sering nih beberapa kali. Ini yang aku ceritain ini yang aku emang rep-rep ya. Tapi sebelum aku rep-rep aku pernah menghindar. Jadi sebelum dia mencapai ke setengah tubuh, aku masih bisa menghilangkan itu rep-rep sampai bisa ke sana. Jadi bisa menolak. Harus respon cepat lah ya. Responnya harus cepat karena kerasa dari jempol dia naik nih. Aku penasaran lagi ini tak terusin apa enggak ya. Aduh biarinlah, tak biarin. Akhirnya dia naik Pak. Dingin dari dengkul, dari perut, pundak ke kepala. Dang ya kan. Akhirnya kembali lagi badan dingin nih. Waduh apa nih yang mau keluar di futsal ini kan. Aku gak pernah tahu kan tempat futsal ini ada apa ya kan. Mataku tak buka cuma separuh, gak bisa full mata gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Akhirnya muncul coy. Ini bukan penampakan. Apa itu?
Kayak cerita kedua, suara. Jadi suara yang muncul ini suara aungan. Enggak alay. Enggak gitu. Oh, enggak ya. Jadi suaranya ini enggak gitu. Kalau itu GGS dong, kata-kata serigala. Iya. Kata-kata sialan. Itu ketawa mungkin ya waktu itu. Itu enggak kayak gitu suara. Ya gimana aungannya itu? Ya sebentar, dengerin dulu. Ngomong aja. Kan penasaran dong, sobat Giba, ya kan? Jadi suaranya gini, coba. Dengerin. Kok serem ya? 3 kali suara itu muncul. Mirip kayak gitu. Cuman agak ngeredem ya, agak ngebas mungkin ya dari suara yang tadi ya. Wih, positif. Itu jam berapa itu? Siang, antara jam 2 jam 3 menuju sore. Siang. Aku kira ini malam tadi. Siang ya? Siang. Jadi dia bisa terjadi kapanpun. Dimanapun ternyata. Dimanapun itu terjadi, bisa. Oke, terus. Ini fix suara macan. Sudah fix, nggak mungkin suara burung, nggak mungkin kayak gitu. Burung beo nggak mungkin lah ya. Kan kucing nggak mungkin kayak gitu. Dia tuh mengaung. Takut kan, ini macan pak. Lama-lama dia mendekat. Dari suaranya dari jauh dia mendekat sampai ke telinga, bayangin ke telinga. Jadi dia mengaung itu terus-terusan sampai menuju ke telinga. Nggak tahu dia berapa kali. Sampai ke telinga, sampai gitu. Nggak kuat tubuh ini. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku bisa keluar dari situ. Jadi aku bisa tak sadari lagi, tubuhku bisa tak keluar. Itu maksudnya kamu akhirnya kembali sadar, menyadarkan diri gitu loh. Ya? Nggak tahu kok aku bisa, pokoknya aku berusaha kalau sadar tuh. Astagfirullah ya Allah. Aku akhirnya berdiri. Tak konfirmasi dong dengan orang yang tinggal di sana lebih lama ya kan. Aku tanya di situ, saat itu ada namanya Pak Dudung. Nah, ada Pak Dudung. Aku tanya, Pak Dudung, selama sampean tinggal di sini, pernah nggak diliatin sesuatu apa gitu? Aku dulu pernah. Pak Dudungnya itu. Pak Dudungnya. Aku dulu pernah, Dek. Dia bilang, panggil aku kan dia kan orang Sunda. Aku dulu pernah, Dek. Waktu itu aku jam 12-an habis bersih-bersih futsal, lapangan futsal, habis bersih-bersih futsal, habis bersih-bersih teras. Aku naik ke atas nih. Lah, aku naik ke atas, kan dari atas bisa lihat ke bawah futsal kan ya. Oh, berarti dia di atas ini, kamarnya posisi di atas. Nah, kan bisa mantau lah. Di atas kan ada 3 kamar nih, kan. Nah, dia mantau dari atas, dia lihat nih hasil kerjaannya dia tadi bersih-bersih ya kan. Lah, dia mengarah ke kali. Jadi futsal itu belakangnya kan ada kali itu. Yes. Ya kan? Itu ada binatang putih, ya kan? Itu sudah dipastikan sama dia itu macan. Waduh, siluman putih polos. Siluman macan, sobat misteri. Loh, Pak Dudung, dia arahnya kemana? Jadi dia jalan dari. Sebentar, Pak Dudung bisa ngelihat. Kebetulan saat itu bisa ngelihat si dia. Saat itu dia kebetulan. Tapi kalau dia bisa tahu hal gaib atau itu enggak. Dia enggak pernah terkonfirmasi. Orang yang bisa melihat satu hal langsung enggak setiap saat enggak. Selama kenal dia enggak. Dia saat itu dia kebetulan lihat binatang itu. Aku lihat itu, Dek. Dari dia masuk dari kali itu, tempat depan itu, masuk ke dalam tempat futsal, dia jalan dan aku nggak iso gerak. Aku lihat aja dia jalan. Tiba-tiba dia menghilang, dia kayak dia ngeburem. Kan peteng kan, udah kan gelap, udah dimatikan kan lampu kan, udah malam itu kan. Jadi dia jelas putih. Lah, setelah dia jalan, tiba-tiba dia redup hilang. Terkonfirmasi sama ceritamu kan, akhirnya kan. Tadi siang tindian dengar suara aungan macan. Makanya aku tanya Pak Dudung, di sini pernah lihat sesuatu enggak? Pak Dudung bilang macan. Fix di sini ada macan. Fix di sini ada seekor macan. Ini ada siluman macan, sobat Giba, gila. Karena gini, rep-rep kalau bagi orang yang sering kena rep-rep nih, dia pasti bisa ngontrolnya gimana ya? Ngontrolnya itu aku mau enggak nih? Tak biarin enggak nih aku rep-rep atau aku menolak? Itu bisa, sob. Karena aku mengalami sendiri. Itu aku sering banget aku menolak. Karena apa? Mungkin posisinya di sini tempatnya terlalu serem ya. Untuk aku menerima, aku bisa menerima enggak tempat seseram ini ya. Akhirnya aku menolak. Aku bisa. Cuman tempat-tempat yang ini aja yang biasa kayak ini, penasaran. Nah, aku tak biarin itu dia naik sampai ke atas, aku tak biarin. Ya kayak gitu sih aku ceritanya sih.
Menarik sekali dan menyeramkan tentunya. Gimana menurut Kak Pim mendengar tiga seri malah ini. 3 cerita aku dong. Tentang rep. Aku sebenarnya juga menarik juga sih, tapi kayaknya terlalu panjang. Pernah. Apa kalau aku sih kayaknya dibuat episode selanjutnya sih gimana? Ya apa, cuma respon aja dulu dari cerita itu. Tak spoiler aja dulu ya. Ya, dulu pernah aku juga orang yang rasional sebenarnya. Ngerasa ketindihan, taunya dari cerita-cerita sebelumnya itu rasanya ketindihan itu gimana. Pas aku posisi di Jakarta. Oke. Ya itu aku pernah ngerasain, terus sampai aku akhirnya minta tolong sama omku diselidiki dan lain sebagainya. Jadi lebih ke cerita perjalanan mistis aja lah yang tak rasain itu. Tapi paling menarik nanti tak ceritain ke episode selanjutnya. Boleh. Karena lumayan panjang, takutnya nanti episode ceritamu yang menarik ini ketutup sama ceritaku. Kan mendingan untuk yang biar Sobat Giba ini selalu menunggu pengalaman apa sih yang pernah kita rasain sebenarnya. Ya berhubungan dengan ilmiah tadi kan sebenarnya bisa lah kalau di Rika ya kan. Ada juga urusan masalah suhu tadi ya kan. Terus kenapa harus dijempol? Makanya kalau orang-orang yang biasanya mengusir hantu itu kan, kalau ada orang kesurupan pasti jempolnya dulu tuh Kak. Yang dipijet agar bisa sadar ya kan. Mungkin seperti itu ya. Ilmiahnya ya itu tadi. Misteri-misteri yang seperti itu kan sebenarnya apa ya Bro Riko? Ada dalam keseharian kita semua. Ada sebenarnya ada. Ya kayak yang disebutin tadi kan, emang setiap orang bisa mengalami dalam hidupnya mungkin sekali gitu loh. Ya kan. Ya mungkin kalian ada yang mau tanyain tentang kejadian yang aku alami tadi atau gimana, bisa monggo Bro Randy atau Mas apa ya yang tanya ini mungkin mungkin karena tiap orang itu kan mengalami kejadian dan perasaan yang beda-beda ya. Cuman yang tadi kan pertanyaanku di awal kan kayak kamu ternyata nggak sampai tertidur pulas. Tidak sampai tertidur pulas. Yang di gambaranku itu orang ketindihan itu harus tidur pulas dulu. Itu sih awalnya. Dan yang mau tak ceritain nanti di episode selanjutnya itu aku mengalami di proses sudah tidur malahan. Nah, makanya kalau di ceritamu ini kan ternyata kamu masih bisa merasakan. Jadi ternyata belum sampai tidur. Belum. Gitu. Jadi kalau proses-proses yang di film-film nih kalau model-modelnya Insidious gitu loh, tertidur arwahnya jalan-jalan mungkin. Mungkin semenarik itu ternyata pengalaman. Jadi itu antara aku tidur tuh enak sudah. Jadi itu posisiku udah pas ya kan. Menuju mau ketidur. Jadi itu lagi enak-enaknya nih mau tidur nih. Nah, di saat itu dia masuk. Oke. Loren mungkin apa? Mau tanya apa kira-kira dari ini? Selama proses ketindihan itu tuh, ya kan? Apa ya? Ada nggak sesuatu yang berbeda ya dengan kondisi ketika kamu sadar gitu? Contohnya lokasinya gitu, ada perubahan meskipun adegannya tuh sama kayak diceritain tentang Sofyan tadi. Ya kan? Tapi kamu melihat sesuatu nggak, bentuknya berbeda atau secara lokasi nih, tata letaknya berbeda, atau gimana, atau warnanya pun berbeda kan, bisa gitu tuh. Kalau di film-film kan digambarin, wah ini berbeda banget ya, ini kayaknya alam lain nih ya, gitu loh. Paham. Jadi kalau yang aku alamin itu perbedaannya nih ya, di saat aku sadar atau tidak. Jadi di saat aku rep tindihan itu tadi, tempat sama loh. Tempat sama seperti apa yang sebelumnya aku tidur. Tempatnya sama. Kalau ini kamar ya kamar. Kalau kamar ini ya kamar ya kamar yang sebelum aku tidur gitu loh. Cuman bedanya dari hawa, dari tubuhmu, hawamu, terus sama pendengaran. Pendengaran ini kayak kamu tuh nggak fokus, pendengaran itu kayak kemana-mana ya. Jadi kayak sensitif banget tuh, tau nggak sih? Jadi kayak apa ini, kayak di ruangan yang kamu pasti bisa denger suara sekecil apapun gitu loh. Jadi dari hawa, dari kondisi tubuh, ya kan, sama kamu nggak bisa gerak dan matamu nggak bisa melek full, separuh, kalau bilang seperempat, hampir separuh ya, nggak sampai separuh, malah kamu kayak gini loh. Nah gini, nggak bisa lihat kan kalian. Tapi akhirnya kan sampai kamu melihat wujud dan mendengarkan, maksudnya sampai iya bukan cuman terasa hawa aja.
Jadi yang ditanyakan tadi kan kira-kira tempatnya berubah enggak? Nah, kalau hal yang muncul tuh antara suara dan wujud. Antara suara dan wujud. Jadi mungkin nih aku beranggapan ya kan, posisiku saat itu berada di 2 dimensi, antara dimensi manusia dan dimensi mereka nih gaib. Cuman ya kan, yang masuk mereka di antaranya itu di antara apa keadaanku ini cuman mereka yang masuk, frekuensi suara mereka atau tubuh mereka, nggak sampai ke alam mereka. Alam maksudnya situasi mereka gitu. Iya. Jadi posisinya di rep-rep. Yang aku tahu sih seperti itu. Menarik. Itu perbedaannya, coy. Seru serius. Kamu harus merasakan rep-rep yang asik. Iya. Untuk sobat Gibah, kalau ada pertanyaan boleh dong komen-komen ke kita. Iya dong. Ya kan? Yang tentang topik Gibah, tentang rep-rep ini, siapa tahu ada pernah sobat punya Gibah pengalaman pribadi atau bisa diceritakan lah. Ceritakan di komen, nanti kita baca, ya kan? Ya kan karena tadi presentasinya itu kan hampir lumayan besar loh ya, kalau secara ilmiah tadi disebutkan 70%, 80% manusia ya. Iya. Bisa mengalami itu. Mungkin antara sadar dan tidak sadar kalian, mungkin kalian menolak kayak gimana, kalian langsung aja komen di situ ya, pengalaman kalian tanggepin dari cerita aku tadi ya kan, kayak gitu. Oke. Menarik. Oke, kalau gitu kalian jangan lupa dong subscribe, like, share dan komen ya kan? Biar kita makin semangat nih bikin konten-konten penghantar tidur kalian di rumah ya kan, dengan candaan misteri tentunya. Iya. Yang penting kalian setelah horor kalian bisa tidur, karena apa? Kalian masih inget candaan-candaan kita juga lah ya. Iya gitu ya. Oke. Siap. Untuk malam ini kita jumpa lagi nanti di episode Gibah Setan selanjutnya. Daripada kita gibahin orang, mendingan apa? Kita gibah setan.